Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas tentang batal apa ya saja yang dapat membatalkan puasa kita. Faslun, ya batulu saumu biriddatin wa haidin wa nifasin aw wiladatin wa jununin walau lahadatan bi ihma'in wa sakarin ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Puasa itu batal karena yang pertama, karena murtad. Saya bacakan dulu aja ya keterangannya nanti. Yang pertama adalah murtad, yang kedua adalah haid, yang ketiga adalah nifas, yang keempat bersalin, kelima gila meskipun hanya sebentar, keenam ayan, yang ketujuh mabuk yang disengaja apabila ayan dan mabuk itu merata sehari penuh. Ini dapat membatalkan puasa. Sedikit saya akan menerangkan tentang murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah keluar dari Islam pada siang hari atau masih di dalam masa-masa berpuasa, kemudian dia murtad, keluar dari Islam. Entah keluar dari Islam itu dengan sengaja maupun tidak disengaja, maka itu menyebabkan batal puasanya. Murtad dengan sengaja, misalkan ada orang Nasrani atau Yahudi kemudian menawarkan kepada orang Islam yang berpuasa tadi dengan, kalau kamu murtad saya kasih uang 1 juta misalkan, atau dikasih uang lebih dari 1 juta, kalau kamu mau saya kasih uang. Kemudian dia mau, maka sejak itu dia menjadi orang kafir dan menyebabkan puasanya batal. Atau yang tidak disengaja, bagaimana dengan yang tidak sengaja? Dia tidak sengaja, misalkan ada kerentek di dalam hati kita bahwasanya agama, semua agama selain agama Islam menurut dia adalah benar. Jadi menurut dia semua agama, apalagi yang ada di Indonesia ini, ada berapa agama, beberapa macam agama ya, mungkin ada 6 agama. Ada Kristen Protestan, Kristen apalagi ya, terus Hindu, terus Buddha, terus apalagi banyak ya. Nah, Konghucu, nah seperti itu. Dia menganggap bahwasannya dan meyakini bahwasannya semua agama itu adalah benar, tidak ada yang salah. Dia meyakini seperti itu, maka dihukumi murtad, dia keluar dari Islam. Karena apa? Karena agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang dianggap benar di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hanyalah agama Islam saja. Tidak ada agama yang lain selain agama Islam ya. Nah, itu keterangan dari murtad. Jadi kalau orang tadi itu sudah murtad, maka puasanya tadi menjadi batal. Kemudian yang kedua adalah haid dan nifas. Nah, nomor 2 dan nomor 3 ini haid dan nifas ini. Kemudian dan yang keempat bersalin, ini untuk orang perempuan ya, khususnya untuk orang perempuan, haid, nifas dan bersalin. Untuk di tengah-tengah berpuasa, misalkan dia sudah berniat di malam hari untuk berpuasa, kemudian dia berpuasa sampai di siang hari, tiba-tiba datang haid ya, kemudian datang haid, dilihat keluar darah haid. Nah, sejak itu dia batal puasanya. Begitu pula dengan nifas ya.
Nifas, orang yang sedang melakukan setelah melahirkan biasanya mengeluarkan darah. Kalau darahnya masih berjalan terus ya, itu menyebabkan puasanya batal. Yang keempat yaitu bersalin. Bersalin ini menyebabkan orang tadi itu batal puasanya ya. Meskipun awal-awalnya tidak terjadi apa-apa ya, kemudian tiba-tiba di sore hari misalkan tiba-tiba dia melahirkan, maka batallah puasanya ya, wajib untuk diqodoi ya. Untuk hal puasa wajib untuk diqodoi. Berapa hari dia haid, berapa hari dia nifas, berapa hari dia, pokoknya hal-hal yang menyebabkan dia batal berapa hari, maka wajib untuk mengqodoi. Lain dengan sholat tidak wajib untuk diqodoi ketika dia sedang haid ya. 7 hari tidak perlu untuk sholatnya diqodoi, sholatnya tidak perlu. Tapi kalau untuk berpuasa wajib untuk diqodoi, makanya dihitung berapa hari dia tidak berpuasa. Kemudian yang kelima, gila meskipun hanya sebentar. Apa gila ya? Kita bisa bayangkan sendiri ketika kita bisa melihat di jalan-jalan ada orang gila ya. Orang gila tidak sadarkan diri ya. Kemudian yang keenam yaitu penyakit ayan. Ada orang, sebagian manusia yang mempunyai penyakit ayan. Penyakit ayan ini mirip dengan gila, mirip, tapi ayan ini seperti orang tidak sadarkan diri ya, tidak sadarkan diri hanya beberapa menit atau detik ya. Walaupun hanya sebentar ayannya lagi kumat, maka puasanya menjadikan batal ya. Biasanya ayan ya, kita mengkaji ayan ini insya Allah di lain waktu khusus untuk ayan. Apa sih ayan itu? Nah, kita ambil di globalnya saja, yaitu kalau ayan, orang yang berpuasa tadi itu terjangkit penyakit ayan kemudian kumat di siang hari atau sore hari di waktu-waktu berpuasa, maka akan menyebabkan batal puasanya. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 7, mabuk yang disengaja apabila ayan dan mabuk itu merata sehari penuh ya. Mabuk yang disengaja, disengaja misalkan dia di malam harinya dia sengaja minum minuman keras ya, minum khamr, maka dia menyebabkan mabuk yang disengaja. Maka orang yang mabuk seperti ini tidak dikategorikan sebagai orang berpuasa, walaupun dia merata sampai maghrib, setelah maghrib baru sadar ya. Dia mabuknya sebelum subuh, kemudian dia mabuk berhenti minum, kemudian sampai tersadarkan diri di setelah maghrib. Nah, orang yang seperti ini tetap dianggap batal puasanya, jadi wajib untuk mengqodoi ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ketika berpuasa terhindar dari hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa ya. Seperti walaupun hal yang kelihatannya sepele, yaitu memasukkan sesuatu benda kepada yang sekiranya menuju ke lambung kita. Jadi tidak diperbolehkan walaupun hanya seteguk air ya, memasukkan melalui mulut kita ketika berjemur atau ketika istinsyak, maka tidak diperbolehkan walaupun melalui lubang yang lain ya.
Nah, sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.